Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Dewi Turgarini akan menjelaskan definisi dan konsep pariwisata gastronomi. Saya ingin memberi informasi kepada Anda dalam Goldner dan Ritchie pada tahun 2012. Beliau menyampaikan bahwa yang namanya industri pariwisata itu di sektor operasionalnya bisa dilihat bahwa makanan berada pada posisi di dalam industri pariwisata, dan ini menjadi peluang kita bila kita ingin menjadi penggerak dalam industri pariwisata ya. Selanjutnya kita bisa dilihat bahwa peran dari gastronomi ini sangat penting, terutama karena bisa dilihat bahwa kita menjadi bagian dari cultural attraction atau atraksi budaya. Selanjutnya tentu saja jadi pendukung di berbagai atraksi wisata lainnya, baik di wisata alam, event, rekreasi, dan untuk entertainment atau hiburan ya. Nah, ini bisa dilihat bahwa kebutuhan dari makanan ini atau gastronomi ini punya hal yang penting karena dia menjadi basic ya, menjadi kebutuhan basic manusia. Dan ini bisa dilihat bahwa destinasi wisata gastronomi harus berkelanjutan di dalam bagaimana manajemen destinasinya, harus memberikan keuntungan sosial ekonomi bagi masyarakat, dan harus dilestarikan, dikonservasi, dan juga lingkungannya juga harus dikonservasikan. Kenapa potensi wisata gastronomi ini menjadi unggul? Karena dia punya daya tarik, aksesibilitas, akomodasi, amenitas, dan pelibatan masyarakat. Tentunya ini didukung oleh sifat khas dan identitasnya, punya etos kreatif, dan juga bisa mendifusikan kreativitas dan bernilai tambah ekonomi, teknologi, dan budaya. Tentunya harus bermutu tinggi dong. Nah, ini pada dasarnya semakin lestari bisa semakin mensejahterakan masyarakat ya. Dan perlu diketahui ini ada perbedaan definisi wisata gastronomi dan kuliner, karena kalau wisata gastronomi lebih dari hulu dan ke hilirnya ya, bisa dilihat dari definisi Global Report of Food Tourism tahun 2012 ya. Nah, ini jadi pada dasarnya hasil penelitian saya dalam disertasi saya bisa dilihat bahwa gastronomi itu bukan hanya kuliner semata, tapi seni atau ilmu makan yang baik berupa cara masak, menghidangkan, mencicipi, merasakan pengalaman, mencari dan mempelajari, juga meneliti, menulis tentang makanan, serta hal yang berkaitan dengan kondisi manusia. Jadi ada pertautan antara makanan dan budaya dan lingkungan manusia, dan sifatnya lintas dimensi ya. Nah, ini satu hal yang paling penting dari daya tarik wisata gastronomi, dia harus mengandung 9 komponen ini, yaitu yang pertama kulinernya, ada bahan bakunya, ada cara mencicipnya, ada bagaimana cara menghidangkannya, bagaimana mempelajari, meneliti, dan menulis makanan, dan bisa mencari pengalaman makan yang unik. Dan di situ harus jelas tuh pengetahuan gizinya seperti apa, dan nilai sejarah, tradisi, dan filosofinya ada, dan tentunya ada etika dan etiketnya. Komponen ini harus bisa diungkap ya. Dan ini saya jelaskan posisi dari kuliner itu seperti apa ya di dalam gastronomi ya, hanya satu bagian saja. Kemudian nah ini untuk menjadi proses urutan makanan menjadi produk gastronomi ada 4, yaitu 1 produk elementer sebagai produk eksistensi, produk lelangit atau palate atau taste, kemudian keempat produk harapan, dan kelima itu baru bisa menjadi produk gastronomi ya. Dan ini kalau destinasi wisata kuliner ini ada 5 hal yang harus diperhatikan. Tadi daya tarik, akses, akomodasi, amenitas, dan pemberdayaan masyarakat, itu baru bisa disebut wisata gastronomi. Dan Anda bisa lihat banyak makanan lokal Indonesia ya yang dikenal masyarakat. Kemudian ini juga berdasarkan pemetaan juga terdapat makanan tradisional di berbagai kota, salah satunya di kota Bandung. Dan bagaimana penyebaran bahan baku yang ada di lingkup nasional, khusus untuk masyarakat Sunda ini sudah menyebar secara nasional. Nah, kalau kita mau menjadi destinasi wisata gastronomi itu ada kriterianya, Anda bisa baca berdasarkan dari UNESCO ya.
dan kota-kota wisata gastronomi bisa menjadi bahan pelajaran bagi kita semua. Bisa juga belajar dari makanan mereka ya. Dan ini industri gastronomi ada di mana? Nah, tapi kita harus ke depan harus lebih kreatif nih untuk belajar meningkatkan wisata gastronomi sebagai industri kreatif. Dan ini ada model manajemen gastronomi Sunda yang saya tawarkan kepada pengelolaannya dan contoh-contoh pengelolaan wisata gastronomi di berbagai wilayah di Indonesia. Jangan lupa nih, silahkan dibaca referensinya ya. Ada 3 buku dan beberapa jurnal yang bisa Anda akses.